Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda. Di sini saya dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Dengan video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul The Nervous System and Behavior. Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Biopsikologi. Dosen pengampu Ibu Indriani Saleh, SPSI. Materi pertama yaitu pengertian. Sistem saraf atau nervous system merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur, misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh, bagian dalam yang berlangsung dengan cepat, dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Behavioral adalah merupakan salah satu aliran dalam psikologi. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Yang kedua, jenis atau ciri-ciri. Berikut ini adalah jenis saraf manusia, antara lain 1. Saraf otonom, 2. Saraf sensorik, 3. Saraf motorik. Jenis-jenis perilaku terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf. 2. Perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau instinktif. 3. Perilaku tampak dan tidak tampak. 4. Perilaku sederhana dan kompleks. 5. Perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. 3. Aspek-aspek. A. Aspek-aspek sistem saraf. 1. Aksi. 2. Bersifat cepat atau segera. 3. Pengatur jangka pendek, misalnya denyut jantung atau kontraksi otot. 4. Sekresi atau neurotransmitter. 5. Komunikasi melalui sistem sirkulasi. Aspek-aspek perilaku sosial. A. Taat dan patuh. B. Sabar. C. Menghormati orang lain. D. Peduli terhadap orang lain. Yang keempat, faktor-faktor penyebab. 1. Faktor-faktor penyebab sistem saraf. Berikut adalah beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gangguan sistem saraf. 1. Faktor keturunan atau genetik. 2. Masalah pasokan darah atau gangguan vaskular. 3. Cedera atau trauma, terutama pada kepala atau cedera otak dan sumsum tulang belakang atau cedera tulang belakang. 4. Masalah yang muncul pada saat lahir atau kongenital. 5. Masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, atau psikosis. Yang kedua, faktor-faktor penyebab perilaku, yaitu ada 3 faktor. Pertama, faktor predisposisi.
atau predisposing factor. Yang kedua, faktor promoting atau enabling factor. Yang ketiga, faktor penguat atau reinforcing factor. Materi selanjutnya yaitu penyebab. A. Salah satu penyebab kerusakan pada sistem saraf adalah kekurangan nutrisi tertentu seperti vitamin B, vitamin E, folat, dan tembaga. B. Adapun beberapa penyebab berlaku berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal, penyebab berlaku yang menyimpang atau mencakup tingkat kecerdasan, usia, jenis, kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal, penyebab berlaku menyimpang mencakup kehidupan keluarga, lingkungan, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa. Berikut ini penyebab menyimpang pada remaja yang merupakan faktor internal. 1. Krisis identitas. 2. Kontrol diri yang lemah. Lanjut, penyebab berlaku menyimpang pada remaja faktor eksternal. 1. Kurangnya perhatian dan kasih sayang. 2. Kurangnya pemahaman agama. 3. Tempat pendidikan. Lanjut, dan terakhir, kesimpulan. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel-sel atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datang dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.